있어요 모두 보고 싶었어 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Syifa Fauzia dengan NIM 2892250089 Prodi Manajemen. Saya ingin menuntaskan UTS mata kuliah pengantar manajemen. Analisis kebangkrutan Nokia Corporation. Penyebab kebangkrutan Nokia pada tahun 2011, Nokia mengalami penurunan penjualan yang semula Nokia mampu menjual 108 juta unit telepon genggam, kini hanya 71 juta unit. Pada kuartal pertama tahun 2012, Nokia mengalami kerugian bersih US dollar 1,2 miliar atau sekitar 11 triliun. Ini berawal semenjak munculnya produk-produk baru dari kompetitor utama seperti Apple, BlackBerry, dan Samsung yang lebih mampu memenuhi keinginan konsumen dan servis fasilitas jauh lebih memuaskan seperti dengan Android, Windows, dan iOS. Dibandingkan Nokia yang tetap fokus dan yakin pada Symbian sebagai operating system di handset Nokia. Sehingga pamor Nokia sebagai perusahaan telepon genggam paling mendominasi mulai terkalahkan. Tahun 2007 sampai dengan 2011, harga saham Nokia dinyatakan jatuh hampir 90%. Para investor juga memotong 17 miliar dolar dari nilai pasarnya, serta menghapus prestasi Nokia yang kompetitif di masa lalu dengan memberi nilai 0. Hal ini semakin menambah kesulitan finansial dan mengurangi kepercayaan perusahaan Nokia. Nokia gagal mengeluarkan produk baru bernama Lumia dengan fasilitas Windows 8 karena banyak keluhan dari konsumen mengenai masalah pada koneksi data. Produk Lumia juga terlambat diluncurkan dibandingkan iPhone 4S karena CEO lamban dalam mengambil keputusan akibat terlalu banyak menganalisa dan persamaan persepsi dari berbagai pihak. Sebagian besar perusahaan Nokia di seluruh dunia ditutup termasuk perusahaan utamanya di Finlandia, serta penutupan riset dan pusat pengembangannya. Sekalipun ada yang masih bertahan, perusahaan itu sudah berhenti beroperasi dalam memproduksi ponsel. Nokia memangkas 3.700 karyawan dan menghentikan 10.000 karyawan secara global hingga akhir tahun 2013. Perkembangan perekonomian di dunia tampaknya terus berkembang tanpa batas yang kita ketahui. Inovasi terbaru berbentuk di tiap detiknya di seluruh belahan dunia. Tak terkecuali dengan persaingan perusahaan yang menghasilkan produk telepon genggam, selalu ada inovasi terbaru yang semakin lama dengan kurun waktu yang sangat singkat. Inovasi teknologi yang tak terkendali, demikian juga dengan hukum alam yang satu ini bahwa roda terus berputar. Setelah di atas akan berputar ke bawah atau sebaliknya dari bawah akan berputar hingga sampai di atas. Nampaknya demikianlah yang sedang dihadapi oleh perusahaan Nokia. Perjalanan panjang Nokia sangat dramatis. Nokia yang dulunya sangat terkenal dengan semboyan ponsel sejuta umat, akhirnya harus merelakan mundur dari pertarungan pasar setelah Samsung akan menjadi pembuat ponsel pintar terbesar pada kuartal ini. Nokia tercatat masih memegang tampuk pimpinan dalam hal penjualan ponsel secara global. Nokia mengalami penurunan pangsa pasar smartphone dari 50,8% di kuartal kedua 2007 menjadi 25,5% pada kuartal pertama 2011. Berdasarkan keterangan Gartner, di kuartal pertama ini pula pendapatan Nokia naik 6,4% menjadi 7,9 euro. Jumlah yang relatif rendah jika dibandingkan iPhone yang mencapai 12,3 miliar dolar. Konsumen AS juga mengalami penurunan kecintaan terhadap Nokia berdasarkan survei Enders Analysis. Sekitar 16% koresponden memilih menggunakan perangkat Nokia di 2011, berbanding dengan 27% koresponden menyukai Nokia di 2010. Bahkan di pasar negara berkembang Cina yang membutuhkan ponsel berharga murah bagi penduduk pedesaan, Nokia juga tidak mampu bersaing dengan pemasok lokal yang menawarkan harga lebih rendah. Analisis SWOT dari Nokia Corporation. Analisis tersebut akan mengelaborasi analisis strategis di internal dan eksternal Nokia. Ini bisa menjadi tambahan yang bagus untuk analisis lebih lanjut tentang perusahaan. Kelebihan Nokia: 1. Basis pengalaman, 2. Keahlian, 3. Pengetahuan pelanggan, 4. Jaringan distribusi, 5. Reputasi, 6. Keramahan pengguna smartphone, 7. Nilai jual kembali tinggi. Kelemahan Nokia: pertama, reaksi lambat terhadap persaingan, 2. Smartphone yang dirancang dengan buruk, 3. Rendahnya kinerja smartphone, 4. Layanan purna jual yang buruk. Peluang untuk Nokia: 1. Pasar yang terus berkembang,
Kedua, meningkatnya permintaan untuk smartphone. Ketiga, pembangunan negara tertinggal. Keempat, adaptasi Android. Ancaman untuk Nokia: 1. Pesaing yang lebih kuat. 2. Samsung dan pesaing lainnya. Ketiga, peserta baru. Kesimpulannya, Nokia pernah menjelajahi market mobil phone pada era GSM dan CDMA beberapa tahun lalu. Namun, tahun 2007 sampai 2011 saham Nokia terus jatuh seiring gagalnya beberapa produk Nokia terbaru melawan kompetitornya Apple, RIM, dan Samsung. Dilansir dari Reuters, Nokia telah sampai pada keputusan final untuk mengakhiri pabrik di Salo. 780 orang akan dirumahkan. Nokia sudah berhenti berproduksi secara resmi, penutup pabrik di Salo dilakukan. Faktor kegagalan Nokia dimulai dari internal, misalnya Nokia seringkali menjadi pelopor dalam meluncurkan produk baru namun tanpa prospek masa depan yang lebih baik. Nokia gagal mengantisipasi, memahami, atau mengatur diri untuk menghadapi perubahan zaman. Bahkan bisa dibilang ponsel Nokia terbaru dalam fitur yang siap namun tidak siap di masa depan. Juga terdapat pula faktor eksternal, misalnya vendor ponsel Cina dan Korea mengeluarkan smartphone low cost untuk menyaingi kerajaan Nokia di negara berkembang. 버스 안에서 going